seperti biasa kita minta Pak Burmalis sebagai Sekretaris Eksekutif untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilakan Pak Burmalis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, sebuah jaringan global perantau Minang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fazli Jalal yang luar biasa, selalu setia menemani kami dalam setiap webinar-webinar dengan stamina dan semangat yang luar biasa. Kemudian atas kerjasama dengan Universitas Yarsi, dan yang terhormat untuk semua narasumber, Bapak Gubernur Sumatera Barat, kemudian ada Bapak Supramu Santoso, Bapak Alir Mansori, Bapak Ali Mufti, Bapak Indra Chatri, Bapak Audi Jainaldi, Bapak Jinus Umar, kemudian ada Dinda Salman Subakat, dan Bapak Dr. Erigas. Ini semua narasumber yang sangat berkompeten dan sangat kita harapkan masukan-masukannya untuk kemajuan investasi di Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat dibanding provinsi lain relatif kurang beruntung di bidang sumber daya alamnya, seperti minyak maupun batu bara dan semacamnya. Namun masih ada harapan investasi untuk masuk ke Sumatera Barat di bidang pariwisata, di bidang energi dan semacamnya. Pemprov Sumbar dan tentu juga semua perantau Minang saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investasi untuk masuk ke Sumatera Barat. Artinya selain ada tantangan seperti yang mungkin kita semua ketahui, ada tantangan-tantangan seperti masalah tanah adat, tanah ulayat, kemudian ada potensi gempa bumi. Namun tentu semangat itu masih ada, peluang itu masih ada. Untuk itu kita mengadakan webinar ini untuk pertama tujuannya untuk menganalisa apa saja penyebab sehingga investasi di Sumatera Barat relatif kurang menarik dibanding provinsi lain. Kemudian peluang-peluang apa yang mungkin bisa diinvestasikan. Kemudian bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian para perantau, khususnya perantau Minang yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kita mungkin Sumatera Barat ini hampir sama dengan Jepang, artinya sumber daya alam terbatas, tapi alhamdulillah dan insya Allah sumber daya manusianya cukup bagus. Jadi semangat terus kita. Kemudian kita harapkan juga dari webinar-webinar ini akan banyak investasi, dan tentu saja yang paling kita utamakan adalah investasi dari para perantau. Kita undang juga Bapak Salman Subakat, ini CEO dari Wardah Kosmetik dengan 12.000 karyawannya. Kita tahu mungkin beliau sudah punya investasi di Sumatera Barat, tapi kita harapkan akan lebih ada lagi investasi ke depannya. Kemudian kita undang juga Bapak Supramu Santoso. Beliau ini adalah salah satu konglomerat. Setelah kami cek Prof. Fazli, beliau ini termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia, 150 orang terkaya, Prof. Fazli. Jadi kita sangat bangga dan terima kasih. Beliau sangat humble, low profile, ya kan, luar biasa beliau nih. Luar biasa, kita bangga dan senang sekali beliau berkenan untuk bergabung dengan kita pada hari ini. Kemudian kita minta juga calon-calon wakil gubernur, Prof. Karena ketika mereka akan terpilih, tentu kita harapkan bagaimana visi misi mereka dalam bidang investasi ini. Kemudian kita undang Kanda Alir Mansori, beliau adalah legislator di DPD. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan. Bagaimana investasi dan penanaman modal di Sumatera Barat itu tidak ada masalah ke depannya, tidak ada kendala-kendala. Kemudian nanti kita minta Bapak Kadis penanaman modal, Bapak Mas Wardedi, beliau ini sudah banyak keliling dunia untuk mengajak para investor untuk hadir. Mungkin beliau bisa bicara singkat, ya mungkin juga dengan Bapak Gubernur, apa saja investasi yang sudah masuk ke Sumatera Barat. Kemudian kita undang juga Bapak Erigas, beliau ini akademisi yang luar biasa, semangatnya untuk membangun negari. Nah, ini beliau tuan rumah di Sumatera Barat. Tentu beliau lebih tahu Medan daripada kita perantau ini, Prof. Fazli. Jadi mudah-mudahan semua narasumber ini, kemudian ada ya cagup-cagup yang luar biasa, ada Adinda Audi, Pak Jinus Umar, Pak Indra Chatri, Pak Ali Mukti yang sangat tahu dengan medan investasi di Sumatera Barat. Dan insya Allah webinar ini akan kita lanjutkan dengan sisi-sisi lainnya yang lebih mengerucut. Siapa tahu nanti juga
ada sesi-sesi yang khusus energi, kemudian ada khusus pariwisata, yang betul-betul akan mengerucut kepada potensi-potensi apa yang bisa kita gali dari peluang-peluang investasi yang ada di Sumatera Barat. Tentunya yang paling penting dari webinar ini adalah bagaimana investasi itu, seperti yang Prof. Fazli katakan itu, benar-benar menguntungkan masyarakat Sumatera Barat. Tidak hanya menguntungkan investor saja. Jadi memang di sini peran pemerintah dan peran negara, bagaimana membuat keseimbangan. Bagaimana investasi itu tidak hanya menguntungkan investor, tapi juga masyarakat lokal, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Di sini kami pengurus Minang Diaspora, sebuah jaringan perantau Minang global, yang mengajak seluruh perantau Minang yang ada dalam maupun luar negeri untuk bagaimana, pertama, mereka mempromosikan peluang-peluang investasi di Sumatera Barat, dan bagi yang punya uang, dan yang bagi punya jaringan, investasi langsung di Sumatera Barat. Jadi sekali lagi, Prof. Fazli, mudah-mudahan kecil kita ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun di rantau. Terima kasih Prof. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.